Halo, gua Andri di channel Progomoto. Jadi kesempatan kali ini di videonya gue bakal banyak bahas tentang si KTM Duke 390 yang sudah dirilis sejak tahun 2017. Jadi seperti apa sih keberadaannya atau eksistensinya sampai tahun 2020 ini jelang 2021. Apakah masih oke ataukah ditelan oleh si saudaranya sendiri KTM 390 Adventure. Oke, stay tune, thank you, tetap simak, jangan lupa klik like, komen jika perlu, atau subscribe tentunya untuk support channel ini. Terima kasih. Nah, ini dia KTM Duke 390-nya. Pertama, terima kasih buat PT Penta yang sudah berkenan meminjamkan ini untuk kesekian kalinya. Jadi malah baru kesampaian sekarang untuk minjem agak lama. Dan ini adalah penampakan utama dari dashboard KTM Duke 390. Sorry kalau kotor banget nih, bro. Aduh, oke, ini Duke, tulisannya cukup kental untuk dilihat, tapi agak rancu dengan Duke. Oke, it's okay lah ya. Ini dia penampakan kotor-kotornya. Pada dasarnya sih pasti sudah pada lihat review dari KTM Duke 390 ini sejak awal rilisnya di tahun 2017. Oke, nah sekarang kita coba nyalain si KTM Duke ini dan seperti apa sih yang akan muncul di panel atau di kayak handphone berapa inci gitu ya. Oke, ready to race. Nah ini dia. Oke, cukup jelas, cukup lebar, bisa tampilannya kayak handphone, warna-warni, ada indikator side stand. Dan ini adalah fitur ABS yang sudah ada di motor ini. Ini ada petunjuk kecepatan, ada indikator bensin, ada indikator temperaturnya. Yang kalau boleh komen sih sebenarnya untuk yang temperaturnya ini memang ketika dia bekerja bunyinya rada mengganggu begitu. Tapi bukan sebuah indikator itu rusak, tapi paling tidak ketika ada suasana yang begitu hot di jalan, macet segala macam, si kipas ini akan langsung berkitir dengan menimbulkan suara yang aduhai. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Lanjut. Nah, pengaturannya bisa kita setting di handlebar sebelah kiri. Jadi kita bisa klik setnya. Di sana akan muncul beberapa pilihan yang bisa di scroll down. Ada motorcycle, ada info, settings, preference ya. Jadi yang mungkin yang sering dikutak-kutik di sesi motorcycle-nya ini, di mana di dalamnya ada pilihan off, road, dan supermoto. Jadi kalau masuk ke road ini otomatis semua fitur ABS bekerja, dan kalau yang supermoto kita bisa mematikan salah satu fitur ABS-nya, yaitu yang ada di belakang. Ready to race. Oke, kita dengar suara dari KTM Duke 390. Nih, tekan sininya nih. Suaranya bagus nggak? Bagus. Gede? Hah? Wow. Ini
Oke, kita balik lagi. Jadi setelah kita lihat beberapa footage dari video sebelumnya, jadi akan coba di sini saya bahas tentang beberapa nilai plus dan minus dari KTM Duke 390 yang sudah mengaspal 3 tahun lah ya di pasar otomotif roda 2 di Indonesia. Jadi bicara soal plus, yang pertama adalah 3 riding modes yang dimiliki oleh si Duke 390 ini. Pertama adalah off, lalu ada road, dan ada supermoto. Ketiganya tentunya punya karakteristik yang berbeda. Jadi ketika di off kan pastinya seluruh fungsi ABS-nya mati ya, ABS atau anti-lock braking system. Jadi yang kedua adalah road, ini adalah semua fungsi dari ABS-nya hidup. Jadi itu akan lebih aman untuk sebuah aksi pengereman, apalagi dengan kondisi-kondisi darurat. Yang ketiga adalah supermoto, di mana fungsi ABS di roda belakang akan dinonaktifkan. Ya, ini kalau berbicara safety atau keamanan, tentunya semua bisa memilih yang road saja. Ya, karena ketika memilih yang supermoto pastinya akan lebih liar lagi. Di bagian belakang akan lebih banyak semacam gangguan gitu ya, tapi itu sangat-sangat bermanfaat kalau misalnya si motor ini dipergunakan untuk aksi-aksi yang sifatnya show off seperti freestyle. Nah, plus yang kedua adalah suspensinya yang luar biasa, masih didukung oleh WP suspension atau wide power suspension. Ini si WP ini sama-sama brand dari Austria, jadi masih masih satu negara ya dengan si KTM sendiri, dimana ketika saya mencoba di beberapa jalanan yang cukup bergelombang, si suspensi ini sangat nyaman, baik ketika melewati sebuah speed trap yang kecil gitu ya, terus ketika melewati speed bumps yang posisi bentuknya jauh lebih besar. Dan itu sangat-sangat membantu untuk bisa meredam guncangan yang ada di yang kita sedang kita hadapi ketika berada di jalan yang tidak terlampau rata. Oke. Yang ketiga plusnya adalah dari saya melihatnya riding positionnya itu memang begitu luar biasa baik. Segitiga berkendaranya juga dari posisi tangan, posisi pinggul, posisi kaki itu sangat sempurna karena ini adalah sebuah street bike. Dan memang yang harus kita waspadai juga adalah tenaga dari si KTM Duke 390 ini cukup luar biasa. Jadi pada saat gigi pertama saja ketika kita mungkin salah putar gas misalnya gitu ya, itu jambakannya terlalu terasa. Jadi benar-benar gitu ya. Jadi memang terasa sangat-sangat luar biasa, bahkan ditarikan gigi pertama, apalagi di gigi kedua, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi itulah nilai plusnya yang sudah saya dapatkan dari si KTM Duke 390 ini. Oke, nah sekarang kita bahas sisi yang tadi kan sudah plusnya, nah sekarang lawannya ya. Jadi sebenarnya bukan totally a minus sebenarnya, tapi ini yang beberapa poin yang memang harus kita waspadai. Nah, yang pertama adalah soal fan noise. Jadi ini saya dapatkan beberapa pengalaman dari beberapa teman yang saya ajak untuk mencoba si KTM Duke 390 ini. Nah, si fan noise ini dirasa oleh mereka terlalu mengganggu, terlalu berisik. Tapi sebenarnya itu ada sebuah karakter sih sebenarnya, sudah bawaannya mesinnya KTM. Karena kalau misalnya kita terbiasa dengan mesin-mesin Jepang yang cenderung lebih halus, nah ketika kita duduk di mesin yang khas Eropa, situasi ini pasti akan muncul. Jadi nggak hanya KTM aja, jadi untuk brand-brand lain pun juga punya problem yang sama ya. Jadi it is a character. Jadi fan noise ini ketika temperaturnya tinggi, ada si fan yang akan menyala dan dirasa. Sebenarnya saya sendiri pun ketika berada di kemacetan dan kitiran itu tengah berbunyi, yes, it sounds very loud ya. Jadi tapi uniknya pengendara lain di sekitar kita bisa melirik, oke, ini motor apa gitu ya, itu ya malah jadi nilai yang oke, bukan? Nah, yang kedua adalah engine heatnya, ini juga khas Eropa juga. Jadi cenderung panasnya itu pertama karena si Duke 390 ini desainnya kan
naked ya, naked street bike. Jadi berbeda dengan 390 Adventure misalnya yang punya cover body di beberapa area di bagian bawah, bagian depan, bahkan windshield gitu ya. Ini kalau dari sisi panas itu memang cenderung ya panas gitu ya. Jadi karena sifatnya si mesin itu sangat-sangat terbuka, itu si panas tadi mudah merayap ke atas, apalagi ketika masuk di area paha. Nah jadi buat teman-teman yang sedang naik si KTM Duke 390 ini tentunya celana panjang itu menjadi hal wajib ya, apalagi sepatu juga. Oke, itu soal si engine heat tadi. Yang ketiga adalah soal masih berhubungan dengan riding position. Si KTM Duke 390 ini punya desain yang sangat terbuka di area depan. Jadi ketika kita duduk, kita merasakan handlebarnya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan 390 Adventure, itu si Adventure ini punya banyak sesuatu yang menghalangi di depan, seperti misalnya windshield, lalu area bagian moncong depannya juga cukup maju. Sebenarnya ini hubungannya dengan ketika kita tengah menghadapi sebuah situasi misalnya tabrak depan misalnya ya. Jadi kalau di mobil itu ada istilahnya crumple zone, di mana ada daya serapan bagian-bagian yang akan menyerap ketika kita menabrak sesuatu di depan. Nah, si 390 Adventure ini punya bagian-bagian misalnya seperti windshield. Nah, ketika kita berada di KTM Duke 390 ini, itu justru nggak ada. Jadi sangat-sangat terbuka. Ini harus benar-benar diwaspadai. Misalnya kita lagi dalam kecepatan tinggi, mudah-mudahan jangan di kecepatan tinggi ya, karena terlalu berbahaya. Jadi kalau ketika berada di kecepatan tinggi, kita menghadapi situasi yang sangat berbahaya, itu cenderung ketika kita misalnya jangan sampai ya, kita menabrak sesuatu di area depan, itu badan akan mudah sekali terlempar ke depan karena benar-benar plong ya, tidak ada sesuatu yang meredam di situ. Nah, jadi ini yang patut diwaspadai. Area depannya sangat-sangat terbuka. Jadi ketika kita berada menggenggam handlebar, itu si area dada itu terasa banget menerpa anginnya. Jadi ya tidak ada sesuatu yang menghalangi. Ini benar-benar yang harus diperhatikan oleh si rider dari 390 Duke. Nah, buat teman-teman yang ingin mencoba si KTM 390 ini, bisa langsung aja mencoba main ke dealer KTM terdekat ya. Kalau untuk yang di Jakarta, bisa main ke KTM Pondok Indah selaku dari head office-nya. Itu tersedia banyak varian yang bisa dicoba, termasuk yang sedang hits adalah KTM 390 Adventure. Nah, kembali ke soal kesimpulan, jadi kalau si KTM 390 Duke ini sudah ada di pasar Indonesia selama 3 tahun. Dan dari beberapa teman yang saya ajak ngobrol di komunitas KTM, ternyata memang ada perpindahan kendaraan ya, dari yang tadi awalnya menggunakan KTM Duke 390, sekarang pindah malah ke 390 Adventure. Nah, karena kalau saya perhatikan si KTM Duke 390 ini punya target market yang sedikit berbeda dengan KTM 390 Adventure, dimana yang si Duke ini menyasar bagian yang kalau yang kita punya sense of youth-nya itu sangat tinggi, semangat mudanya sangat tinggi, ya berusia muda pula gitu ya. Jadi motor ini sangat cocok bagi yang suka penyuka kecepatan, ini juga sangat cocok karena jambakannya begitu terasa ketika berada di gigi 1 sekalipun. Horsepower juga sangat tinggi, bisa lihat di deskripsi. Nah, itu jadi target marketnya berbeda. Jadi setelah 3 tahun, motor ini masih punya karisma yang sangat tinggi bagi yang menyukai lifestyle yang berbeda. Misalnya kita punya sedikit semacam interest yang berbeda antara varian Duke dan varian Adventure. Jadi kesimpulannya, setelah 3 tahun motor ini masih oke untuk dimiliki, tapi pastikan kita sudah mencobanya lebih dulu apakah memang sesuai dengan apa yang kita cari. Dan saya rasa itu aja yang bisa saya share. Jika ada sesuatu yang ingin dikomen, monggo silakan taruh di kolom komentar. Jangan lupa like jika menyukai video ini, dan subscribe juga channel ini untuk bisa mensupport
untuk beberapa video-video mendatang ya. Mohon dukungannya. Oke, terima kasih. Saya Andre di channel Progomoto. Jaga kesehatan dan lawan COVID-19 dengan stay, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Stay healthy, stay safe. Halo guys, sampai jalan Lorenza. Aku mau ingetin kamu nih, buat yang demen kebut-kebutan atau mau riding keren, jangan lupa harus selalu safety ya. Pakai jaket, pakai sarung tangan, dan jangan lupa pakai helm kesayangannya Angel, RSV Helmet. Karena selain keren, bisa melindungi kepala kamu juga pokoknya. Oke?